Sesungguhnya ibadah apapun yang hanya Allah nilai dalam kurung Allah tompo terima adalah ibadah yang didasari dengan hati yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Takrif daripada takwa itu adalah hati tidak akan mengharap, menyembah, memuja, memuji kecuali hanya pada Allah. Lah jalan untuk bisa hati hanya bisa menyembah pada Allah tidak terlepas dari ilmu tauhid. Sebab disebut ilmu tauhid itu adalah ilmu yang untuk mengesahkan Allah. Oleh sebab itu untuk sore hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengesahkan Allah di dalam sifat dan zatnya. Monggo pelajarannya sudah kami share, sudah kami tulis di HP dan sudah kami share di dalam status kami. Jenengan tinggal melihat mawon kitabe. Jadi kalau sengaja mboten membawa kitab Darun Nafis, sampun kula tulis di dalam HP dan kami share begitu dengan bahasa yang bisa jenengan mudah pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Dawuh sapa Kiai Musonef, jadi yang mengarang kitab Ad-Darun Nafis niki adalah beliau Asy-Syaikh Muhammad Nafis Ibnu Idris Al-Banjari. Niki kitab yang dibuat rujukan di kalangan seluruh Nusantara terkait ketauhidannya kepada Allah. Jadi jenengan kalau sudah belajar ilmu tauhid pasti tidak menolak karena sama. Maqasidul a'dhamnya itu dengan kitab-kitab tauhid yang lainnya sama. Dan ini juga semua para rasul menyampaikan tentang tauhid. Dan ini sebuah risalah inti wahyu Allah. Sebab nyun sewu, di mana ada kulit mesti ada isi. Laksana syariat thariqah itu adalah baju, hakikat makrifat adalah yang dibajui yaitu isi. Bapak Ibu, apapun thariqah jenengan silahkan. Yang terpenting hati jenengan ini sudah ada tongkat atau pegangan tauhid. Sebab kelawan ilmu tauhid inilah nantinya akan memberikan satu kepahaman tujuan kita berthariqah itu kemana. Kita dihadapkan sebuah jalan itu tujuannya kemana. Asli tujuan maksud daripada seluruh thariqah adalah litaqarrubillah waliqaihi, mendekat hati ini dan bertemu Allah. Itu yang disebut pengesaan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu
Wajib bagi umatku, kata Rasul, baik laki maupun perempuan, itu untuk belajar dan mencari yang namanya ilmu tauhid. Hadisnya, utlubul ilma walau bisin. Carilah satu ilmu, walaupun adanya ilmu itu di negeri Cina jauh. Artinya sejauh manapun ilmu itu wajib kita laki maupun perempuan untuk belajar dan mendapatkan. Lah zaman dulu Pak, tentang ilmu ini laksana sumur niku menunggu timbo datang baru dapat air. Air itu laksana ilmu, sumur laksana guru akhirat, kita sebagai umat laksana yang mencari. Timbo iku pingin air datang ke sumur. Sekarang tidak. Sumure sing kloyongan, ya. Jenengan kali kula tinggal kepenak. Itulah air hujan. Ya dah. Namanya ma'ul mator. Air hujan. Mana yang Allah hujani, daerah mana? Itu urusan Allah. Daerah A gak dihujani, daerah B dihujani. Urusan Allah sudah. Bon, zaman sak mangke ngoten. Artinya sekarang Allah memunculkan dengan terang-terangan guru-guru akhirat itu, guru yang membawa hukum hakikat supaya umat iki bisa sampai makrifat pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis, utawi iki iku bab sing nomor 3. Fi tauhidillah, ing dalem mengesakan Allah, fi sifatihi wa fi dzatihi. Dzatihi ini mboten wonten. Ing dalem piro-piro sifate Allah. Yang sifat niki ada di dalam diri semua manusia. Kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, yang disebut sifat ma'ani. Sifat yang menyatakan isim fa'il. Isim fa'ilnya maknawiyah, yaitu kalau kudrat ya qadiron, muridan, dan seterusnya. Bapak Ibu, sifat niki diseleh Allah di dalam diri panjenengan. Tanda orang yang belum ngaji tauhid, ketika muncul kudrat irodah, kekuatan atau kehendak, mesti kita akui. Kalau itu kehendak kita, kalau itu kekuatan kita. Akhirnya rasa yang muncul, iman yang muncul dalam hati kita, keakuan kita. Nggih niki nafsu. Nggih niki nyatane wujude nafsu nggih niki. Nggih niki yang menghalang ruhaniah seseorang sehingga tidak bisa menyaksikan wujudnya Allah batin dan wujudnya Allah dhahir. Mboten saged.
Wakila dan didhawuhake indal arifin ing mungguh ulama-ulama yang ahli makrifat. Ini disebut syirik khafi. Disebut syirik khafi. Syirik niku napa to? Penyakit. Penghalang antara ruh dengan Allah. Kalau bahasa syar'i, syirik itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Inilah penghalang. Dihalangilah kita dengan syirik ini sehingga ketika saat kita menyembah kepada Allah tidak bisa. Hati ini tidak bisa untuk menyaksikan, menyembah dengan benar terhadap Allah. Iyyaka na'budu, tidak bisa, Pak. Makanya dari arah sinilah pentingnya ilmu tauhid ini yang harus kita cari. Harus kita cari. Kalau memang kita menginginkan untuk selamat dunia, selamat akhirat. Beda kalau kita tidak menginginkan rahmat Allah. Enggak wajib kita mencari ilmu tauhid, enggak wajib. Cuman satu hal yang perlu kita ketahui. Jenengan kali kula bakal sedo mboten? Nggih bakal sedo. Ingat, memang saya akui apa urusan-urusan kenikmatan, keindahan dunia memang penting. Tapi jangan lantas pentingnya itu mengalahkan rohaniah kita untuk mencari akhirat. Jangan. Jatuh cintanya diri kita kepada kehidupan dunia, monggo. Tapi jangan sampai kau tinggalkan cintane hatimu terhadap Allah. Lah jalan untuk bisa untuk betul-betul jiwa ini mencintai Allah. Allah sampun dawuh dalam surah Ali Imran 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jenengan kali kula wajib bertauhid. Jikalau betul-betul hati ingin mencintai Allah. Pun. Fi kitabid Durrin Nafisi iku ing dalem kitab Durrin Nafis. Al-babus salisu utawi bab sing nomor 3 iku huwa utawi babus salis iku tauhidus sifat, cara untuk mengesahkan Allah lewat sifat. Gini wau sifat itu wau lho Pak ya. Sifat ma'ani. Di dalam kitab Durrin Nafis niki ada bab yang ketiga yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengesahkan Allah lewat sifat. Wonten pitu. Niki mengke disimpulno suhudul wahdah fil kasroh. Nyawiji memandang yang esa di dalam banyak. Banyak itu 7 tadi loh nggih. Banyak. Lah, tondo-tondo kalau orang-orang iku hatinya sudah mengesahkan Allah lewat sifatnya. Apa nanti yang muncul sifat kudrat irodah
Di dalam hati tidak muncul rasa aku diri makhluk yang memiliki. Tapi muncul di dalam hati ini semua bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jenengan sebelumnya wajib tahu dulu dan di mana wujud Allah itu. Pertama, wajib tahu dulu di mana dan bagaimana wujud Allah itu. Niki pertanyaan kalau diberikan terhadap golongan jelas nolak. Allah kok di mana? Berarti Allah butuh tempat. Lah ngoten nggih. Padahal Allah tidak bertempat. Ya nek nggawe kopi ya sing kental. Ya. Nek ngaji ya sing adoh, ngoten lho. Ben paham nanti. Ngeten, Pak. Malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Kalau jenengan ingin tahu bagaimana wujudnya Allah, di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan. Laisa lahu kamislihi syai'un. Wujudnya itu tidak bisa jenengan serupakan dengan perkara yang lain. Bon, akal iki gak mampu, Pak. Mboten mampu untuk diajak untuk ngakal-ngakal, mboten saged. Ini mungsuhnya itu harus hati lewat iman. Baru saged dong. Kalau kita terima dengan akal, mboten saged. Para arifin mengatakan malah tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Wujudnya Allah itu ya. Apa yang mata zahir sampean kali kula itu tidak bisa melihat sesuatu. Lah, sesuatu itulah wujudnya Allah. Contoh, saya kasih contoh. Niki napa Pak Bu? Jeruk nggih. Loh, kok saged jenengan iku makrifat terhadap jeruk? Kok saged, kok bisa jenengan mengatakan itu wujud jeruk? Prosesnya adalah pertama, meripat dohir sampean tidak wutoh. Ketika saat saya katakan, Pak Bu ini apa? Kedua, jenengan dulu waktu kecil sampun diajari wong tua, diajari guru, dituduhke guru wong tua bahwasanya ini wujudnya jeruk. Lah ngoten nggih? Coba andai kata kita mulai sejak kecil belum ditaukan oleh orang tua wujudnya jeruk, sampai jenengan umur 40 terus tak bedei, Pak Bu wujudnya apa? Mboten saged jawab. Karena ini sampean anggap barang longko. Lah ngoten nggih? Barang yang tidak pernah kulihat. Akhirnya tidak bisa mengatakan. Udah. Ini bisa kita lihat dengan mata zahir. Sekarang saya berkata wujud Allah. Kalau mata hati kita tergolong mata yang buta dan atau tidak diajarkan tentang ilmu untuk mengesahkan Allah. Jenengan waktu sholat
saged nyekseni Allah? Boten saged. Ati mesti nyekseni iki salatku. Iki ngadeg rukuk sujudku. Iki sing maca aku. Ayo berkata tidak tak taboki sampean. Semua gitu memang. Karena ilmunya yang disebut ilmu tauhid belum diajarkan. Belum. Siapapun kita, Pak. Alimo koyo opo kita tentang ilmu salaf, tentang ilmu syariah. Kalau kita tidak diajarkan ilmu tauhid, boten saged, Pak. Jenengan nderekake Nabi Ibrahim, boten saged nderekake salate Kanjeng Nabi Muhammad. Inni wajjahtu wajhiya, boten saged. Niki Quran niki, Al-An'am 79. Boten saged madhep ning wajahe Allah. Sing mesti sampean kali kula madhepnya ati iku nang sifat. Ndi sipate? Lilladzi fatoros samawati wal ardo. Isine langit ya isine bumi. Sehingga jenengan kali kula salat mesti ning dodo eling perkara donya. Isine langit, isine bumi. Garwa, anak, donya brono. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Madhep sifat. Luput tidak menghadap isine bumi, samawat ngadep isine langit. Apa? Ganjaran surga. Loh, Quran iki mboten ngajari teng mriku. Kanjeng Nabi, para rasul tidak pernah ngajari hati kita untuk menghadap selain Allah. Tidak pernah. Bahkan ngajari terhadap umatnya masing-masing untuk menghadap Allah. Dalam kurung wujudnya wajhiyah. Pundi wajhiyahnya? Bon, kembali ke jeruk. Meripat dohir kita bisa melihat jeruk. Mana yang disebut tidak bisa melihat sesuatu? Itu wujudnya Allah. Ma bainahu, Pak. Sekitare jeruk. Bisa kiri kanan, bisa belakang depan, atas bawah, dalam dan luarnya. Mata dohirat mboten saged melihat. Mboten saged melihat. Ngapunten, umpama sampean fokus mawon nyawang arahe jeruk niki. Pun, umpama jeruk niki ditiadakan, jawabe ati sampean nyawang sinten? Niki le. Nggih niki Qur'ane dawuh laisa lahu kamislihi syai'un. Makanya Allah dawuh dalam surat Al-Baqarah ayat 115 itu fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana kau menghadap di depanmu itu ada wajah Allah. Lho iki kudu dibimbingno ilmu tauhid nek mboten saged. Nggih niki dawuh sing mboten wantun buka. Padahal Gusti Allah sampun menyatakan
tentang keberadaan iki dalam surah Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nyoto wujud Allah batin lan dohir. Nyoto wujud Allah awal dan akhir. Bapak Ibu, ketika jenengan kali kula sudah bisa menerima ilmu tauhid, inilah awal yastami'unal qaula. Orang-orang yang hatinya menjadi pilihan Allah. Fayattabi'una ahsanahu. Setelah hati memahami sejatinya Allah, dia terus hatinya menyadari atas segala apa sifat yang ada pada diri kita, dikembalikan sifat wujud Allah. Baru hati yang seperti ini disebut hati yang sadar atas semua apa yang menjadi ketetapannya Allah. Pun anteng nek wis ati wonten mriku. Duwe dhuwit gak duwe duit wis gak ana bedane. Usri yusra ora kepenak, takdir kepenak, sudah nggak ada bedanya. Karena hatinya sibuk menyaksikan di balik penak dan susah, di balik nyekel duit atau ora, dia selalu menyaksikan sejatine Allah. Lah niki dalane ati bisa seperti itu. Pertama kudu ngaji tauhid, mengesahkan Allahnya, lalu jenengan melaksanakan, mempraktekkan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari tanpa terkecuali. Artinya ibadah di mata Allah macemi kali, murni dan tidak murni, mahdoh dan ghairu mahdoh. Murni sholat, maca Quran, zakat, poso, haji, istighosah, yasinan, murni. Yang tidak murni, kerja, masak, jenengan iki apapun, piye carane di situ jenengan saged kepanggih Gusti Allah. Cuman siji dalane jenengan wajib terus menerus hati ini selalu berzikir. Yang kumaksud kesadaran hati dalam merasakan kehadiran wujudnya Allah dimanapun dan apapun aktivitas yang terjadi pada diri panjenengan. Semakin jenengan menyaksikan wujudnya Allah semakin terus menerus, maka semakin hilang semua apa yang menghalangi hati sampean, maka semakin sempurnalah makrifat jenengan kali kula datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun dilanjut. Bab yang nomor 3 adalah mengesahkan Allah di dalam beberapa sifat. Wahuwalan utawi tauhidus sifat iku ifradullah, ngijekake Gusti Allah, menyendirikan. Bijami'i sifatihi kelawan piro-piro, sekabehane piro-piro sifate Allah. Sifate Allah sing wajib kita ketahui seluruh orang-orang mukallaf, khusus sifat ma'ani, yaitu kudrah, iradah, ilmu, haya, sama, basor,
kalam. Ini semuanya ada pada diri jenengan. Semuanya. Wa maknahu lan utawi maknane apa? Bab sing nomor 3 iku ya ifradullah, nyawijekake Allah. Iku annal abda ing sak temene hamba kawula iku yusahidu. Nah, iku yusahidu nyekseni, nyawang, melihat anna jami'a sifatil kamali ing sak temene sekabehane pira-pira sifat sampurna, sifat kang sampurna. Kal kudrati kaya dene kudrat, iradah. Kudrat niku kekuatan jenengan berjalan ke sini, kekuatan apapun. Wal iradati kehendak, keinginan apapun jenengan, keinginan sholat, keinginan zakat, keinginan sedekah, keinginan mangkat ke sini. Itu keinginan awalnya itu. Wal ilmi termasuk ilmu pengetahuan, ilmu tentang apapun. Apakah ilmu tentang dunia ataukah ilmu tentang akhirat? Ilmu dunia berarti ilmu syariah, ilmu akhirat berarti ilmu tauhid. Pengetahuan tentang ilmu itu. Wal hayat, hidup. Sifat hayat hidup dalam diri jenengan. Wasam'i, pendengaran. Wal basori, penglihatan mata niki. Wal kalamilan, ucapan. Sifat sampurno yang seperti itu, hiya kang utawi sifat-sifat kabeh kuwi iku lillah, kagungane sejatine Allah. Wahda, satu-satunya. Berarti ini sifat hanya milik Allah. Lah wujude Allah di dalam dan di luar jenengan. Umpami boleh kula tunjuk lho nggih. Umpama padahal mboten angsal. Tapi kranten iki ilmu mboten masalah. Nggih niki lho dulur. Wujude Allah kuwi. Sing Quran mengatakan laisa lahu kamislihi syai'un. Memang bagaimana jenengan bisa menyerupakan dengan sesuatu? Mboten saged. Tapi bisa jenengan yakini, jenengan rasa, jenengan ihsani. Nek jenengan saged merasakan dan meyakini ini adalah wujudnya Allah, berarti iman sampean sudah ihsan. Berarti Gusti Allah itu wujudnya enggak ada yang bisa menyerupani atau memadani apa ya? Memadani, menyamai wujudnya Tuhan itu tidak ada yang bisa menyamai. Loh sebab apa? Sebab sakliyane wujude Allah iku gak wujud. Ayo sampean buka sifat wajib Allah bab masalah nafsiyah. Cuman wujud, sifat nafsiyah. Wujud Allah itu cuma satu. Nek salbiyah gansal, ma'ani pitu, maknawiyah pitu. Nafsiyah itu cuma satu. Wujud. Yaitu sifat yang tidak boleh dibawa oleh siapapun. Kecuali hanya Allah. Loh, son nek ngono kursi iki gak wujud? Ya. Meja ya gak wujud? Ya, gak wujud. Kapan son oleh ngelundasmu? Ngene kok jari gak wujud. Lah ngeten nggih? Pak, jenengan empun
nek bicara tentang wujud Allah, jangan dimasukkan akal. Enggak mampu. Enggak mampu. Hati, iman yang benar, imanul haq yang disebut ihsan. Kalau meja iki wujud, wong sarate disebut wujud iku enggak bisa fana kok. Enggak bisa hancur. Nah niki bisa hancur mboten meja kursi. Hancur. Dibong hancur. Sami Pak. Guru sing gak iso hancur iku Allah. Ya iku sing kedah sampean dadekno guru jenengan. Lah mboten tebih to? Mboten ning awak sampean dhewe. Cuman giringe iku iso kepanggih guru sejati, sejatine guru sing gak iso mati. Dilewatno dalan tauhid ilmunya. Terus uzlah lakunya. Baru sambung, Pak. Baru saged kepethuk melih. Sebab ya apa, apapun kita itu setiap saat dan waktu Allah selalu menyertai jenengan. Cuman kita yang gak merasa. Kita yang selalu meninggalkan Allah. Buktinya kalau Allah selalu bersama kita. Napas dilayani. Gitu. Lesan isok kecapan. Meripat saged nyawang. Telinga saged mendengar. Apapun. Kurang ya opo. Gusti Allah itu oleh jengleh no wujute datang kita sebagai hambane. Cuman kita sendiri yang memperhatikan seruan nafsu kita, akhirnya kita itu lalai terhadapnya. Surat Ibrahim ayat 3, yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Oleh karena kita kejebak dengan rayuan setan atau nafsu itulah dihadapkan jiwa supaya mencintai dunia inilah akhirnya kita lalai kepada Allah. Makanya tanggung jawab para nabi dan rasul ngagem ilmu tauhid ini untuk umat. Berhubung Kanjeng Nabi para rasul sampun sumare, muncullah satu hadis al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris. Tengeri nek pewaris, nek para nabi dan rasul nyampe no tauhid, ulama wajib nyampe no tauhid. Tidak hanya sekedar ilmu syariah. Itu kalau sesuai dengan kriteria disebut ulama. Makanya jenengan kalau sudah didapuk oleh masyarakat ulama, cirine wajib nyampe no ilmu tauhid. Lihat nabi kita, rasul kita nyampe no tauhid. Dan itu hukumnya wajib. Al-Anbiya 25 wajib. Para nabi dan rasul menyampaikan inti wahyu Allah yaitu tauhid. Kula niki ngeritik tapi bangun lho Pak ya. Mboten ngeritik jatuhkan ndak, ngeritik bangun. Gayamu son golek ewang tahawamu. Ndak. Aku nyampe no iki ben sadar kalau kita itu ada sesuatu yang amat penting yang harus kita raih, yaitu urusan rohaniyah, bukan hanya jasmaniyah. Wa maknahu anal abda yusahiduna anna jami'a sifatil kamal. Karpe ngeten Pak.
hati yang betul-betul sudah mengesahkan Allah di dalam sifatnya yang sempurna tadi. Beliau hatinya itu tidak menyaksikan sifatnya, tapi menyaksikan mausufnya yang disifati, yaitu wujudnya sifat itu tadi. Contoh. Jenengan duwe karep. Tondo kalau hati jenengan dikatakan sudah mengesahkan Allah lewat sifat irodah, rasa muncul di dada sampean niku bukan aku makhluk yang punya keinginan. Bukan. Sinten? Ya hidup. Wujudnya itu di dalam diri jenengan inilah yang memiliki karep itu. Berarti sederhanane ati sampean meletakkan karep ini karepe Gusti Allah ingkang hak maliki yaumiddin, yang memiliki dan menguasai karep itu. Dan seterusnya kudrat irodak sampai apapun. Lah, tondo-tondo nih kalau hati sampean dikatakan sudah menyaksikan wujudnya Allah, ning jero ati rasa sing muncul senes aku hamba, tapi aku Allah. Ning jero dada lho Pak ya. Setelah jenengan ini meletakkan sifat wujud jenengan kali kula yang wujudnya sebab diwujudkan, yang wujud yaitu Allah diletakkan semuanya. Fana sudah. Akhirnya muncul sing bakok. Ya ini yang maha memiliki ini. Saged dipaham nggih? Gak paham Dedek rapopo. Sing penting ngaji kok urusan Gusti Allah. Sing paham nih. Ngoten nggih? Wis. Wa amma hadhihi sifatu dzahiratu fil khalqi fahiya min tajalliyatillah. Anapun utawi iki piro-piro sifat adzahiratu kang bangsa dhahir. Adapun sifat karep nang diri jenengan dhahir, kudrat kekuatan jenengan dhahir. Terus apa maneh? Kudrat iradah ilmu pengetahuan jenengan koyo-koyo niki pengetahuan alim jenengan, koyo-koyo karep jenengan, koyo-koyo kekuatan jenengan. Hayat hidup koyo-koyo hidup jenengan. Sama basar koyo-koyo. Tapi asline iku tajaline Allah. Niki tak unggahno tweet. Nek jenengan sik dereng paham, pun dipeksa nggih. Ngeten, Pak. Apa sifat ma'ani dateng jenengan? Iku ndodono sifat wujude Allah batin didohirno disebut tajalli. Allah bertajalli terhadap jenengan. Loh, wujud jenengan makhluk iku mboten wonten. Lah terus iki wujude sapa? Wujude Allah. Huwal awwalu wad zahiru wal batin. Kemutlakan wujud Allah batin itu ada di kemutlakan wujud zahir yang disebut tajalli. Wis ngeten. Anggepon iki endok. Ya toh? Endok telur yang sudah dibuai oleh pejantan. Ketika dingkremi induk
ayam 7 hari lah. Mesti ono tondo-tondo nih. Las di dalam telur. Tanda mau jadi anak ayam. Sampai sinar kini srengenge. Nanti sakit melihat jenengan. Tapi belum wujud gambar anak ayam. Cuman seret. Bintik-bintik. Nur Muhammad di dalam nutfah bopo mani ini lho nutfah niku wonten sel. Ketika dibuai terhadap ovum, membuai ke ovum jeret ketemu gitu, membentuk wis. Nek cara Quran 40 dino dadi darah wungkul gitu. 40 dino daging wungkul, 40 dino meneh terbentuklah mulai tondo-tondo anak. Sampean nek zaman sak mangke untuk melihat isi di dalam kandungan itu dibawa ke dokter. Ada alate kanggo deteksi wonten tipine reg-reg ketok. Lah ngoten nggih? Wonten. Loh, niku yang disebut Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Artinya calon. Guys, kembali ke telur. Walaupun belum jadi anak ayam. Bagi jenengan yang sudah melihat, membuktikan apa isi di dalam telur, boleh sampai mengatakan, oh ini anak ayam, boleh. Karena sampean sudah tahu. Yun sewu, orang yang sudah hatinya makrifat Allah batin, boleh mengatakan ini wujudnya Allah. Mboten syirik, mboten, karena sudah makrifat. Dan itu otomatis. Ibaratnya jenengan wau loh. Kecil sudah dikasih tahu orang tua atau guru, son iku jenenge jeruk, wujude yes ngono kuwi, sipate rasane bla 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 bla. Akhirnya ketika saat dibedai apa iki? Jeruk langsung. Karena sudah makrifat, enggak apa-apa. Tapi bagi mereka yang mulai kecil sampai tua, tidak pernah melihat wujudnya jeruk, nama pun enggak pernah dituduhke, Pak niki napa? Mboten saged jawab. Umpama jawab apa dipaksa rusak. Keliru kabeh. Oh nek ndelok sipate bunder jemblem. Lah ngoten nggih. Jawab jeruk mboten saged bener. Mboten angsal. Artine sampai buka Al-Anbiya 29. Ning jeruk ati ngucap aku Allah. Kalau belum makrifat mboten saged. Hukum sirik. Ngaku-ngaku aku Allah. Mboten angsal. Rusak nanti ini tadi ini. Loh, ketika saat jenengan sudah makrifat Allah batin, Allah juga wujudnya ikut tidak hanya batin juga zahir. Setelah berapa hari yang sudah ditetapkan ini akan menetas telur ini, wujudlah anak ayam. Sekarang tak tanya, apa bedanya wujud dohir yang disebut anak ayam dengan las? Bahasa orang yang sudah makrifat kepada wujud batine anak ayam, oh gak ono bedone. Justru wujud batine anak ayam
dinyatakno secara dohir, akhirnya wujud dohir disebut anak ayam. Sekarang Allah. Karena ilmu tak selesai nih pisan. Sehingga tauhid sampean iki betul-betul pengesaan Allah baik di dalam nama, af'al, sifat, dat. Sempurna tauhidnya tidak cidro alias murni. Ngeten Pak. Semua apa yang terjadi isini langit lan isini bumi. Iku sebab wujudnya Allah. Jikalau tidak ada wujudnya Allah, gak mungkin akan terjadi wujud isinya langit dan isinya bumi. Sekarang, jikalau jenengan betul-betul sudah makrifat batin terhadap Allah, aku yakin paham. Kalau isini langit dan bumi ini yang disebut nurullah, iku wujud dohiri Allah. Aduson, atiku sik mamang. Pun, memang itu prosesnya Pak. Masa sih sepidol Gusti Allah, sepidol itu gak ono. Makhluk itu gak ono, ngoten maksudnya. Wis sedaya niki kalau ilmu disampaikan walaupun segamblang apapun, kalau tidak bersamaan hidayah Allah, dereng paham sampean kali kula. Hidayah datang tatkala khalwat dzikir sampean iki sampun jalan. Paham nggih? Iki ngilmu yang pada umumnya itu disembunyikan, bagi saya tidak. Karena kemurnian tauhid mengesahkan Allah berangkatnya dari ilmu, enggak ada masalah. Lanjut. Wafkon nyocoki 5 maring keterangan ja kang teko apa mah fi hadzal kitab ing dalam iki kitab. Nyocoki ambek dawuh Allah maksudnya mengke. Yang bagi sayuk joli saliki ketuwe salik. Salik itu orang yang hatinya mendekat untuk bertemu Allah. Opo ayufnia ing yento menafikan nadorohu ing peningali salik, maksudnya peningal ati anhadihis sifati saking iki piro-piro sifat. Jadi salik itu harus menafikan sifat-sifat itu supaya si salik bisa masuk ke mausuf yang disifati yaitu wujudnya Allah. Wa ayyak lama lan yento sadar ngerteni sapa salik anahu ing sak temene salik iku layam liku ora melun duweni sapa salik sayan ing babar blas minha saking piro-piro sifat. Jadi salik harus nyadari kalau sifat 7 yang muncul dalam dirinya itu bukan sifatnya salik. Ngoten niki. Fajami udzalik iku innama yakunu bi qudratillah wa iradatihi. Bahkan semua sifat-sifat yang sudah kami sebut itu hanya milik Allah. Milik Allah. Lah niki nyocoki kali dawe Allah. Qala Allah Ta'ala fi surati Sofati al-ayata ing ayat 96. Dawuh niki, isine dawuh niki adalah iku sifate Allah, bukan sifate makhluk utawa salik. Iku nyocoki sesuai dengan dawe Allah dalam surat As-Saffat ayat 96. Berupa apa ayat itu? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Wallahu tawi Gusti Allah iku khalaqakum. Sing nyiptakno salik wau makhluk. Wamalan apa wae tak malunakan agawe kang muncul dan timbul dalam diri salik iku minallah saking Gusti, bukan saking salik. Lho niki nek sampun mengesahkan Allah dalam sifat untuk mengesahkan Allah dalam zat. Nah, untuk mengesahkan Allah dalam zat setelah sifat selesai. Wis gak ngakoni yen kudrat iradat ilmu khaya sama basar kalam itu kalami si salik wis lepas. Akan muncul semuanya itu sifatnya Allah. Kalau sudah begitu, maka si salik itu bakal mengesahkan Allah dalam zatnya. Ya mausuf itu. Berarti yang ada di kudrat, iradat, ilmu khayat, ya sejatine urip iku. Wis gak ono bedane. Namanya ahad, gak ada yang lain. Berarti antara sing nguasai kudrat, iradah, ilmu khayat sama basar kalam, sedaya iku ning Quran disebut innani anallah. Sak temene ingsun iku sejatine Allah. Tandane ning dada sampean bergemuruh akune Allah. Iki wonten lebet lho Pak nggih. Wonten lebet. Nek iki dikeluarno. Bingung wong-wong. Akune Allah nek muncul dalam pempraktekan, orang-orang awam bingung. Akhirnya dadi fitnah. Wong ngeten. Minggir Gusti Allah liwat. Gak bingung kira-kira. Dia majedub jadab, gak ada masalah. Orang lain yang belum sampai di situ, ngeluh ndase Pak. Akhirnya jadi fitnah. Saya dipaham ya? Tapi mungkin suatu saat nek keperucut dalam pempraktekan ya, wis urusannya Allah udah. Urusannya Allah. Lanjut. Inda ahlil ma'rifati iku ing dalem mungguh ahli makrifat. Tauhidus sifati utawi mengesahkan Allah ing dalam sifati. Utawi pengesaan piro-piro sifate Allah. Huwa utawi tauhidus sifah iku ayyusahida ing yen to nyekseni sapa al abdu kawula anahu ing sak temene Allah iku la hayata illa bi hayatillah. Anahu ing sak temene abdun iku la hayata illa bi hayatillah. Bahasa sederhana, kawula iku ora iso urip kejaba kelawan uripe Gusti Allah. Iki bahasa sederhana. Wala ilma illa bi ilmin. Orang ngerti jikalau tidak dengan ilmunya Allah. Wala kudrata illa bi kudratillah. Yora kuwasa ora kuat nyandak apa wae tumindak apa wae jikalau tanpa sifat kudrate Allah. Wala harokata wala sukuna illa bi iradatillah. Ora bisa duwe karep, ora bisa duweni obah jikalau iku tanpa obah lan sifate Allah. Iki sih ana loro. Lah sekarang piye carane ati sampean iki betul-betul kemurnian tauhid. Wajib jenengan iki mlebet pengesaan Allah di dalam zatnya.
di dalam zatnya. Bagaimana pengesaan Allah di dalam zatnya? Pertama, jenengan wajib nafekno di dalam sifat. Sampean kudu meniadakan sifat yang ada di dalam diri jenengan atas diri jenengan. Iki namanya nafi. Atau meniadakan keadaan jenengan kali kula sebagai salik atau kawula. Mboten wonten. Lah sing meniadakan iku Allah yang bisa meniadakan. Lah wong jenengan kali kula niki mboten saged. Yang bisa mensucikan, menghilangkan penghalang hati atau ruh dengan Allah itu Allah sendiri. Cuman berhubung ilmu pituture jenengan iki wajib menafikan keakuan jenengan. Artine jenengan iki diaturi Allah cuman setunggal. Sendika dawuh dan memposisikan jenengan kali kula niki persis seperti wayang kulit. Sipate la haula wala quwata me iku tok. Lah mengke yang menafikan keakuan diri jenengan dalam hal rumangsa wujud, rumangsa iso duwe karep, rumangsa iso kuat, rumangsa iso dawuh, rumangsa iso krungu, iso melihat dan lain sebagainya, itu Allah sendiri. Setelah ini Allah sing-singkan, lepaskan dari hati jenengan, mesti muncul sejati nih siapa sebetulnya satu-satunya sang pelaku. Jawabannya hanyalah ingsun Allah. Hanyalah Allah. Bahasa ingsun itu menunjukkan keahatan. Sehingga belajar tauhid yang paling puncak di dalam Al-Quran itu kan ada 4. Yang paling puncak la ilaha illa ana. Iki makrifat. Hakikate la ilaha illa anta. Syariat torikoi la ilaha illa huwa. Syariatnya la ilaha illallah. Ada 4 tok Pak niki ning Quran. Syariat torikoh, hakikat makrifat. Kalau sudah disebut pengesaan Allah di dalam zatnya, ati sampai ini mboten saged nyawang wujude masiwallah, isine langit lan bumi yang disebut makhluk iku ada mboten saged wis. Karena apa? Karena ketutupan ati sampean oleh wujud batin dan dohiri Allah. Wis mboten saged. Lah terus sing bisa nyawang Allah itu sinten son? Ya sing diwujud. Lah sing diwujud sinten? Allah sendiri. Ya niki Pak sing dimaksud syahadat tunggal. Ya iki sing disebut alam makrifat. Sing nyawang lan sing disawang pelakune tunggal. Saged dipaham nggih? Wis terserah Allah. Fa idza syahada mongko tatkalane nyekseni apa alqalbu ati peningale ati anadzalika ing sak temene mengkunu-mengkunu mausuf di dalam sifat kullahu yas sekabehane hada
iku lillahi wahdah, maksudnya Allah kang tunggal. Zala mongko ilang anhu saking ati opo al ujubu sifat gumedhe, wal kibru sifat rumangsa luweh apik katimbang wong liya. Wa da'wal kuwati lan termasuk ngaku-ngaku kuat. Wa da'wal amali lan termasuk ngaku-ngaku sing laku. Hamba mang hilang semuanya, Pak. Hilang semuanya. Terus yang muncul al-haq. Ingsun Allah. Gini ki berarti jenengan iki sudah masuk pengesaan Allah di dalam zatnya. Sik tason, kira-kira kok gak gendengah? Jawabku lho nggih, Pak. Ati sampean gila mengke. Disebut majedub datang Allah. Ati lho Pak nggih. Ati. Kalau menurut kami, yo ini notoknya tauhid itu di situ. Kesempurnaan tauhid itu di situ. Kemurnian tauhid itu di situ. Meniadakan dan tiadanya selain Allah, termasuk dirinya salik. Akal urusannya Allah dihilangkan apa ndak? Ditarik sepindah apa ndak? Urusannya Allah. Sampai gak melok duwe urusan, Pak. Kita gak melok tidak ikut punya urusan. Kita pun tidak bisa memilih. Kita hanya sendika dawuh. Itulah yang disebut pencapaian kesempurnaan ubudiyah kumawulo, si salik terhadap Tuhannya ada di situ. Akhirnya ning dodo rasa sing muncul bukan dirinya makhluk yang bisa melakukan, yang bisa berbicara, yang bisa apapun. Bahkan ning dodo muncul keakuannya keakuan Allah. Wahada muafikun. Makola ini, ilmu ini nyocoki. Wahada utawi iki muafikun nyocoki. Isine hada adalah keadaan pengesakan ini nyocoki li qaulin Nabi maring dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh la haula wala quwata illa billah. Makhluk sejatine sipate iku tidak punya daya upaya untuk melakukan perbuatan yang baik, tidak bisa, atau mencegah kekuatan untuk tidak melakukan perbuatan yang maksiat, ora iso. Jikalau itu terjadi, bisa melakukan kebaikan dan mencegah perkara yang maksiat, illa billah. Arti yang sederhana, jenengan saged salat, jenengan boten sampak berbuat maksiat karena pertolongan Allah. Wis, ini coro tauhid belum murni, Pak. Belum murni. Karena masih ada dua. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Kalau jenengan ingin mencapai kemurnian tauhid, esakanlah dalam zatnya. Artinya apa? Semua apa yang terjadi di alam ini dalam diri kita, dodo sampean ikut cuman muncul hanya akunya Allah. Akunya makhluk sudah tiada. Al-khulasatu tawi ringkesane
Al muradu bi tauhidillah fi sifatihi alla yarol abdu as-sifati hakikatun lil makhluqat. Yang dimaksud pengesaan Allah di dalam sifatnya ini adalah alla yarol abdu sifati hakikatan lil makhluk. Bukannya si hamba ini memandang sejatinya sifat itu ada pada diri makhluk. Boten. Bal yaroha lillahi wahdah. Balik yang dimaksud mengesahkan Allah di dalam sifatnya itu, jikalau sifat iku sampean tetepaken milik Allah. Pun tak unggano sak strip. Pengesaan Allah di dalam zatnya berarti bagaimana? Sing digerakno lan sing gerakno munggo jenengan nama makhluk dan nama Allah tiada. Terus nama apa? Gini ki wau. Terus ning Quran biar ono namane. Jawabane ning nggone surah Toha ayat 14. Innani sak temeni ingsun. Ana yo ingsun. Iku Allahu sing disebut Allah. La ilaha illa ana. Oleh sebab itu fa'budni. Sembahlah kamu sekalian ingsun. Mboten Allah lo ya. Mboten. Wa aqimis shalah lidzikri. Tegakkan sholat semata-mata hanya menghadap ingsun. Telas pun. Jadi rasa sing ning dodo sampean iki akune makhluk sudah tiada, Pak. Tinggal ingsune Allah yaiku sejatine urip. Pun. Ilmu niki wajib disampaikan terhadap umat miturut surat Al-Anbiya ayat 25. Dawuh ngeten Gusti Allah. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Iki dawuh Allah. Datang Kanjeng Nabi Muhammad sebagai inti sebuah wahyu. Wahyu sebuah apa? Wahyu yang merupakan intinya wahyu. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, kecuali wajib mengemban, menyampaikan wahyu inti ini terhadap umatmu. Rupane wahyu, la ilaha illa ana. Supaya apa? Fa'budun. Supaya mereka itu betul-betul bisa menyembah dengan benar. Ibaratnya sholat, cekak iling sakliyane ingsun. Supaya tidak ingat isinya langit lan bumi. Lah, ilmu kebenaran ini Pak, yang menjadi heran saya. Pertama, dianggapnya ilmu sesat. Loh, fakta loh saya mengatakan ini terhadap orang-orang yang memangi ngapunten ingkang kathah, yang menolak kehadiran wahyu ini. Sehingga jangan heran
Kalau kita ini sebagai umat dicekoi terus ilmu selain tauhid. Mohon maaf. Oke, kalau kita bicara belum waktunya, itu ketika saat anak-anak kita, Pak. Ibtidak, sanawi, aliyah, oke. Tapi monggo jenengan wis brengose putih-putih ini gile. Mosok sih iki durung waktune. Padahal satu sisi kita wis mesti ditunggu satu kejadian yang mesti terjadi, yaitu kematian. Bagaimana dawai Allah dalam surah Al-Isra 72, barang siapa saat di dunia mata ruhnya, hatinya masih buta kepada Allah, di akhirat pun pasti buta. Sebab kita masih menyaksikan selain Allah, Pak. Akhirnya perkara selain Allah itu akan menjadi tutupi hati awak dewe, kita akhirnya tidak bisa menyaksikan Allahnya. Padahal kita sudah disindir di dalam 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang wajib kita saksikan hanya Allah. Oke, kalau toh itu belum waktunya dikarenakan kita masih ibtidak, oke, saya terima. Kita masih sanawiyah, oke, kita terima. Kita masih, katakanlah, masih aliyah, oke, kita terima. Kira-kira ilmu ini dihadapkan terhadap jenengan yang sudah berkeluarga, sibuk ngurusi kebutuhan keluarga. Istilah brengose wis ketel. Mosok sih iki belum waktunya. Mohon maaf, kami kurang sependapat. Tidak menyalahkan tapi kurang sependapat. Mestinya anak-anak kita ibtidak sudah kita kenalkan tauhid la ilaha illallah. Mestinya. Maksudnya tidak hanya secara syar'i tapi secara hakiki. Kedua, kalau sudah masuk di sanawi, wajib kita kenalkan tauhid la ilaha illahua. Istilah wajib bertorikoh. Wajib wis ngerti tentang torikoh. Sekalian dia sudah mengerti tauhid la ilaha illa anta, supaya ngerti hakikat tujuan torikoh itu apa. Sampailah aliyah la ilaha illa ana. Siapapun hati umat manusia, jikalau tauhid 4 ini sudah ada di dalam hati, mohon maaf, keluar aliyah, dia tidak akan kebingungan, Pak. Karena hatinya sudah hanya menyandarkan diri hanya pada Allah. Kita kalau sudah kuliah atau sudah dewasa, apa langkah selanjutnya secara lahir? Mesti nggarwa. Ngoten nggih? Nek nggarwa mesti mikir anake menir, mbokne menir. Beras yo. Mikir kebutuhan. Apa gak ngelundas? Apabila kita dihadapkan kebutuhan keluarga, anak, istri, sementara kita tidak punya apa-apa, mesti ngeluh. Enggak punya kerjaan, mesti ngeluh. Oleh karena hati siapapun jenengan, kalau sudah memegang tauhid itu, menghadapi kondisi apapun, hatinya hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah sebut di dalam surah Ar-Radd ayat 28. Siapa orang yang dikatakan yang sudah tenang hatinya damai, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Itulah orang-orang yang hatinya senantiasa sadar di balik semua keadaan hanyalah Allah. Jadi hatinya hanya menyaksikan wujudnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah bab masalah
bagaimana cara mengesahkan Allah di dalam sifat dan wujud. Ternyata jawabannya, yang berkehendak, yang semua apapun hanyalah agunya Allah. Lah itu bisa dengan tempuh dengan dzikir sirul asr menuju fana'u dzikri. Bapak Ibu hadirin, masuk pada termen tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Cik tis cik dicoba cik tis cik tis cik tis di. Nggih, monggo mungkin dari oh nggih nggih. Oh niki riyen Pak nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Maskur dari Kacangan Nando Boyolali. Saya sadar dan mengerti Gus Hasan bahwa la samingun la qadila muridun la mutakalim lana ilmun. Tapi dalam lisan sulit untuk menafikan akunya itu. Masih bapak terus marai ditanya teman-teman mau kemana, aku mau sholat, mau ngaji, mau belajar. Apakah hal seperti itu termasuk syirik khafi? Mengaturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada remeng-remeng kula ngrungokno. Mungkin bila mana tidak salah ngeten. Muncul keakuan diri kita sebagai makhluk yang mengakui kudrat iradah sampai selesai, apakah itu termasuk syirik khafi? Betul. Contoh saya. Ini ada kaitannya dengan ilmu. Pengetahuan tentang tauhid. Terus ilmu itu muncul dari hati saya dan saya syariatkan berupa ucapan. Akhirnya bisa jenengan dengar. Ketika munculnya ilmu itu dari hati saya, kok rasa iman yang ada di dalam hati saya kelason makhluk? Jelas ini syirik khafi. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadikan penghalangnya hati kita kepada Allah. Sehingga tidak bisa saya itu menyaksikan,
wujudnya Allah di dalam diri. Lagi. Saya makan jeruk. Dan jeruk itu memunculkan sifat manis. Ketika hati saya beriman, manis sumber dari jeruk makhluk, ini syirik khafi. Saya beriman itu sama halnya saya menyaksikan munculnya rasa manis itu dari makhluk jeruk ini, maka ini disebut syirik khafi. Mungkin ngoten menawi. Masalahnya kalau rada remeng-remeng ngrungokno wau iki syirik khafi tandane apakah? Lah. Tapi jikalau ati sampean iku beriman, munculnya rasa manis dan atau munculnya ilmu dari wujuding Allah, yaitu urip dalam diri jenengan atau di luar diri jenengan, maka inilah kemurnian tauhid yang kami sebut ini tadi. Muncul dalam hati ingsun Allah. Yuk, hidup itu yang berkata, bukan kita makhluk. Bukan. Ini yang disebut nafsu telah jinak, nafsu sudah tidak berdaya, nafsu sudah kita cancang, nafsu sudah kita lepas, dan atau ini boleh dikatakan jiwa yang sudah tidak lagi menjadi budaknya nafsu, akan tetapi menjadi budaknya Allah. Ingat, aku Allah tidak akan pernah mengizinkan kerahmatku bila mana dalam diri hambaku masih ada selain aku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dipanggil. Wahai jiwa-jiwa yang damai, irji'ai ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Tapi ono syarate. Apa? Radiyatan. Jenengan kudu ngelepas, ridho ngelepas segala apa perkara selain Allah yang sudah ada di dalam hati, atas wujudnya, atas kudrat, iradah dan lain sebagainya. Ibarat cinta, saya terhadap istri, anak, harta benda harus keluar dari hati. Harus keluar. Kalau ini tidak kita lepas, makanya bahasanya rodiyatan. Kalau betul-betul kau rodiyatan, ridho melepas cintamu selain aku, kata Allah, mardiyah. Allah akan menjaga jenengan. Allah akan ngeridani jenengan, artinya ditutup ayat fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahasa jannah iki rahmat, makrifat. Allah akan memasukkan golongan jenengan iki, golongan hamba yang dirahmati Allah. Ini kau makrifat, ketemu. Karena jenengan sudah rodiyatan, ridho melepas selain Allah. Yang tadinya kita itu bergantung kepada selain Allah, sudah kita lepas. Sekarang kita hanya bergantung kepada Allah. Pun. Dalam ayat lain Allah katakan, uzkuruni azkurkum. Jika kau ingat aku, kata Allah, sadar semuanya akunya Allah yang memiliki, yang menguasai dan lain sebagainya. Ya azkurkum, aku akan mengingatmu. Artinya mengingatmu adalah dibersihkanlah semua apa penghalang-penghalang hati kita terhadap Allah. Dibersihkan Allah. Jenengan kali kula niku cukup Pak, njalakno dzikir. Urusan semuanya itu Allah sendiri. Dzikir yang kumaksud adalah kesadaran.
Pertama, sadar kalau kita itu laksana wayang kulit. Kedua, sadar kalau semua itu yang memiliki apapun hanyalah Allah. Hanya itu terus menerus. Bahkan sampai Kanjeng Nabi didhawuhi Gusti Allah dalam surah Al-Insan ayat 25, Muhammad uzkurullaha, ilingo terus awakmu baik siang maupun malam. Masya Allah. Dalam surat Al-Ahzab jenengan kali kula, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya dan sucikanlah hatimu dengan dzikir itu baik siang maupun malam. Pun gak ada bedanya, Kanjeng Nabi ya diperintahkan, jenengan ya diperintahkan. Urusan selanjutnya, pembersihan penghalang hati, hanya Allah yang bisa. Mekaten, nggih. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelaskan bahwa yang wujud hanya Allah, yang ada hanya Allah. Selain Allah tidak ada dan tidak wujud. Yang kami tanyakan, bagaimana caranya biar kita itu bisa merasa seperti itu? Caranya. Yang pertama. Yang kedua, semua tajalli Allah atau yang berafal adalah Allah. Bagaimana cara penerapannya? Kalau kita pas makan atau minum, apa bagaimana rasanya? Apa Gusti Allah bagaimana? Bagaimana caranya? Yang kedua, kita pas kelar. Maaf. Apa kelar niku? Pas kelar. Oh, kelon. Kelon iki bojone. Nggih. Tenang aja. Nggih. Itu yo tenanan. Kelon itu tenanan, gak main-main. Kelon gaya anak sebenarnya. Nggih. Itu bagaimana cara rasanya? Mosok bicara kelon gitu. Yang kami tanyakan caranya. Jadi pas makan minum, pas beol itu, pas kelon itu bagaimana caranya? Nggih. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya yang wujud itu hanya Allah dalam hati? Cara untuk membuktikan bahwasannya yang wujud hanya Allah. Pertama, kita terlebih dulu harus meniadakan wujudahu, wujudnya Allah. Meniadakan wujudnya selain Allah. Yang ngalam dunia niki nurullah. Harus ditiadakan. Ibarat listrik. Wujudnya setrum, cahaya iki. Lampu-lampu iki. Tiadakan. Artinya tiadakan. Padang iki bukan dari cahaya. Jadi meniadakan itu bab masalah iman. Janganlah kau beriman padangi iki dari cahaya. Padahal akal, yo karena cahaya. Lah, angel loh nih. Angel. Tapi mboten.
Iman sampean wajib mengatakan munculnya kahanan padang adalah setrum. Setrum. Saged dipaham nggih? Sekarang pada Allah. Dunya saisine atau langit iku laksana cahaya. Makanya dikatakan nurullah. Sampai harus meniadakan wujud nurullah iki. Artinya jangan beriman. Kalau nurullah iki wujud. Lah terus wujudnya sapa? Jadi ku wujudnya urip kang sejati. Yang disebut, mohon maaf kalau dalam bahasa yang tren, Nur Muhammad. Aduh, aku sih durung dongsong. Ngene wis ngeten. Iki sing gampang. Sing gampang nggih. Sampen diem hati, sampen rasakno hadire wujude Allah, sing kula sebut mausufnya urip. Sing tak sebut mausufe urip wujud sejati. Iki lho dulur. Wis. Sampeyan ikuti ngalir ndugi mriku. Rasakan dulu, sadari hadire urip ning awak sampean. Loh, pundi buktine kalau urip iku hadir? Jenengan saged ngomong. Iku sebagai bukti. Jenengan saged krungu. Jenengan saged melihat, jenengan saged tumindak, lan sak piturute. Tiadakanlah iman dari sifat-sifat yang terjadi pada diri jenengan, iku sumber dari jenengan. Tiadakan iki. Kalau jenengan sudah meniadakan dengan cara merasakan kehadiran wujudnya Allah, pun ngalir mawon. Mengke Allah sendiri yang menampakkan atas wujudnya baik secara batin, lebih-lebih secara dohir. Engkolah akhirnya jawaban ini. Yang merasakan, yang dirasakan itu tunggal. Artinya pelakunya tetep son aku sih durung dong. Terus piye caranya aku genahno? Cara ilmu itu menurut kami yang paling mudah niki wau. Jenengan hanya merasakan dan meyakini hadire wujude Allah yaiku urip ning awak sampean, terus tinggal nganut ngalir iku tok. Engko nanti kalau tak terangke tentang masalah, awakmu harus bersehno selain Allah dalam dirimu, tambah bingung. Wis ngalir ae nganut. Iki wenteng mengke. Wenteng. Pun ikut terkait masalah nyatakno sing wujud sakliyane Allah. Nek tak simpulno ngeten, Pak. Akhirnya nurullah dengan Nur Muhammad nggak ada bedanya. Antara wujud batin dengan wujud dohir, la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Antara las dengan wujudnya anak ayam, tidak ada bedanya. Gini kisah dimaksud Allah batin, Allah dohir. Baru mengatakan sakliyane Allah itu gak wujud. Pun pertama. Kedua, tentang tajalli Allah di dalam segala sifat. Bagaimana kita bisa merasakan ikut tajalli Allah. Yang jenengan rasa keakuan diri makhluk lebar baru bisa. Kalau keakuan diri kita makhluk masih ada, mboten saged.
Sagete merasakan iki tajalli Allah kalau sakliyane Allah dalam hati termasuk diri kita sudah tiada. Artinya tiada, iku wis gak yakin kalau kita makhluk. Justru yakine kalau kita itu Allah. Gak bingung nggak kira-kira? Kita Allah. Lu enek Quran itu Allah itu mengatakan kita. Wa nahnu surat Al-Qaf. Wa nahnu lan kita loh. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat bahasanya kita Allah. Gini kilah dituntut sampai iki suhudul wahdah fil kasroh. Ketunggalan dalam banyak. Kita kan banyak. Jadi sampai harus tercapai apa? Tauhid atau mengesahkan Allah di dalam zat. Tidak hanya asma, af'al, sifat saja enggak. Harus sampai ke zatnya. Ringkese ngalir. Pen-pen aneh ngalir. Masalahnya bukan kita yang mengatur, justru kita yang diatur. Mekaten Bapak. Mekat. Ya mekaten wau mangga jawaban sanggih panjenenganipun ya iku semua klason. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Monggo Mas Gondrong. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Begini Gus, yang jelas intinya saya kan banyak sering ikut pengajian Gus, kesana kemari. Baru kali ini saya tuh merasakan kok ada getaran di hati, kan gitu. Yang kemarin-kemarin kalau saya ngaji itu kayaknya kok datar biasa aja begitu. Dan yang jadi pertanyaan saya, keyakinan saya itu kok goncang, keyakinan saya itu berubah. Dan saya minta petunjuk supaya saya itu bisa membuka mata hati saya. Dan seandainya pun saya dapat ilmu dari sini, gimana caranya seandainya saya itu pengen membagikan ilmu yang saya dapat dari pengajian ini. Terima kasih, kalau banyak salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita Pak, nek awal-awal mendengarkan pengajian seperti ini, yaitu tentang tauhid. Lebih-lebih belum dasari gitu, mesti goncang. Siapapun kita. Karena apa? Karena kita terbiasa Pak, memakai dalil kalau gerak kita itu sebab digerakni Allah. Bahkan di bawahnya kita masih merasa bergerak sendiri. Tanpa mengingat itu digerakkan Allah. Iki yang paling bawah. Akhirnya kita jatuhnya ngaku-ngaku bisa bergerak sendiri. Lah, di dalam pengajaran tauhid itu Pak, ada istilah dasar. Ya. Lah kami sudah menyiapkan sekitar 20 file. 20 judul tentang dasar tauhid. Mulai la ilaha illallah huwa anta ana. Jenengan tinggal WA kula mengke kula kirimi linge dan saged jenengan pelajari ning omah. Sampai kirim mawon WA teng kula nomor kula 0856 3282 561. Tapi nek sementara ini kok sondok angel njawabe saking kathahé sebab kula masih dalam posisi tugas nulis kitab, ya mohon maaf. 0856 3282 561 hanya 11. Namung teng mriku mengke kula kirimi 20
20 ling niku sampean pelajari ning omah. Ambek ajenge tilem lan sak piturute. Wis waktu nyantai. Waktu nyantai. Jelas teng mriku nanti ada menemukan satu ilmu yang jenengan tidak paham, bisa langsung tanya di nomor itu. Tapi nek durung saged kula jawab sebab kesibukan kula. Sampai 5 dino kadang gak dijawab. Kadang durung dijawab wis dihapus. Nggih mohon maaf karena kami masih dalam posisi waktu niki nulis kitab Pak, kitab akhir. Kitab awal sudah selesai, kitab akhir sing dereng. Mulai tahun 2005 dik wingi. Makanya kula sanjangi, mohon maaf untuk masuk di dalam tahun 2025 pintu telepon WA sementara saya tutup kecuali yang belum masuk terus tak save, tak simpen. Lah Kak ini mau habis kejadian Pak. Kula niki keriset karena HP sing yok napa niku. Bermasalah keriset. Jadi kathah nomor sing ilang sekitar 4.000 berapa gitu loh. Hilangnya segitu. Makanya jenengan asale bisa melihat status, nggak bisa melihat. Lah, jalan satu-satunya kirim melih WA tengkula mengke tak save-nya, tak simpen. Ngoten lho nggih. Mohon maaf karena memang kondisi HP ngeblank pada saat itu. Nggih Pak, monggo. Tasik wonten kula aturi. Nggih monggo ingkang badhe panglet malih mungkin gadah unek-unek napa punapa. Lah kegoncangan dalam hati jenengan itu tabrakan antara metode nafsu dengan metode Allah. Jangankan kita gak goncang, Nabi Adam lo goncang. Nggih, Nabi niku ketika saat beliau ada di surga, alam kelanggengan, alam kekal, Allah kan sampun dawuh. Wala taqrabah hadis sajaro. Adam, jikalau kau ingin betul-betul langgeng ning negerimu iki akhirat, surga, jangan pernah kau dekati pohon itu. Karena pohon itu ada buah namanya khuldi. Jikalau kau mendekat dan memakan, kau tak usir. Lah gitu toh. Wis. Suatu hari iblis teko Pak. Uduk. Mempengaruhi. Adam, kau mengerti tentang khuldi. Khuldi itu artinya kekal. Barang siapa yang memakan buah khuldi iki, kekal di sini. Lah ngoten ya. Loh, tabrakan toh? Jenengan kali kula waktu sadurunge akil balik iku ibaratnya Nabi Adam si ana surga jiwanya jenengan. Lah ketika menjelang akil balik nafsu melebu uduk sing lanang ruh arek wedok ayu. Sing arek ayu ruh arek wedok arek lanang ganteng. Akhirnya muncul seneng mboten? Ikulah sejarah kita. Akhirnya kita mendekati pohonnya. Rupa wong wedok, rupa wong lanang. Mbok wis mendekat, pingin demak mboten? Prasaku lho Pak, nyekel tangane lho mak kerenyeng. Niku lho nggih. Iku pohon khuldi. Nantinya ana buahe. Jelas sampean kepingin mangan. Lah ngoten nggih. Buahe kono rambute. Nggih, akhirnya akdu nikah. Mbok wis akdu nikah, makanlah buah khuldi. Habis itu apa? Buah khuldi muncul lagi lain. Anak, buah khuldi maneh muncul lagi. Konatiril mungkontoro, dunya bron. Ya wis ngelompok buah khuldi ini. Akhirnya ayatnya fatalako adamu mirabbi kalimatim fata'aba alai. Beratus tahun Gusti Allah dawuh nanggone Nabi Adam. Adam tak peduli kabarmu piye nggir? Nyonyor Gusti ning donya.
Kepingin mangan leren nandur, swara gitu ya. Jenengan kali kula biyen dadi arek cilik lho njaluk apa keturutan. Lah lha apa sih kok gede? Kok balik? Akhirnya ya niki ceritane. Sekarang udahlah, kita nggak usah mempermasalahkan holdine wis mlebu keh, didik wis gak usah dimasalahno. Ayo nderek Nabi Adam. Piye dawe Nabi Adam? Ketika ditari Allah, kepingin bali negeri asal mudam, nggih. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatim fataba alai. Syarat situ trimon kalimat iki. Apa kalimat? Wahyu. Yiku ajaran sing dadekno ati bisa keluar dari cengkeramane hawa nafsu. Ya ilmu tauhid ini. Percaya gak percaya terserah. Wajib aku iku mek ngeten. Illa mubasysyiran wa nadhiran. Nyampe netok. Mboten melok duwe percaya, mboten melok duwe gak percaya. Mung nyampe notok. Asline kula niki rada gak enak awak. Mulai dik dinten Jumat, kok Jumat. Dina napa niku ten Ponorogo niku. Tapi Gusti Allah dawuh, budal mate urusaku jadi gitu. Nggih budal mawon. Nggih. Pun mboten masalah. Pun sebab sedaya tiyang nggih bakal mati. Mekaten nggih. Terus pundi niki? Tasik wonten monggo. Ya, monggo ingkang badhe tanglet malih mungkin satu ada dua pertanyaan lagi karena waktunya sudah mau maghrib menika. Pun wengi. Nggih keranten mboten wonten ingkang badhe tanglet malih. Saterasipun nggih menika kula semanten dhateng panjenenganipun Romo Yai. Monggo. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah apa yang sudah Allah berikan pembimbingan tentang tauhid terhadap kita. Mudah-mudahan senantiasa hati menjadikan hati yang istiqomah, dados ilmu ingkang manfaah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Fattahu, ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ij'alna wa ilaihim min ahli suhudika wa dzikrika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri ma'rifatika ya Allah. Yassir lana wa ilaihim min umurid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berpisah dan nanti bertemu lagi di Kang Sasi melih. Ngaten nggih. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.